Selir sangat cantik. Tapi, bukankah selir kedinginan memakai pakaian tipis seperti itu? Yang mulia akan lewat sebentar lagi. Dibandingkan mendapatkan kasih sayang yang mulia, apalah arti kedinginan? Bagus. Selir. Selir Chen, berimu kebahagiaan untukmu. Selir Chen, berimu kebahagiaan untukmu. Aku tidak menyangka di istana ini ada wanita cantik dengan tarian yang begitu anggun. Terima kasih atas pujianmu, Selir Chen. Rubah betina. Dia berani merayu yang mulia. Pengawal, lucuti pakaiannya. Dia suka menari. Maka biarkan dia menari semalaman. Baik. Selir Chen, ampuni aku. Selir Chen, ampuni aku. Selir Chen. Selir Chen. Di kota terlarang ini, siapapun yang berani bersaing mendapatkan kasih sayangku, harus mati. Lepaskan. Baiklah, cepatlah. Jangan sampai terlambat masuk istana. Semua orang tahu Selir Chen disayangi oleh Yang Mulia, dan juga sombong serta angkuh. Para gadis yang dibawa ke istana, tidak lebih dari 3 bulan, akan mati atau cacat. Bukankah ini mendorongku ke jurang kematian? Jangan bicara omong kosong. Tandu istana sudah tiba di depan pintu. Kau tidak pergi berarti menentang titah. Tapi orang yang harus masuk istana adalah kakak perempuan. Mengapa aku yang harus pergi? Ayah telah melapor ke istana bahwa kakak perempuanmu tidak bisa memiliki anak. Dikhawatirkan akan mengganggu rencana besar pewaris tahta. Karena itu, kau yang menggantikannya. Ayah, kau lebih memilih menipu raja demi melindungi kakak perempuanmu. Aku juga putri kandungmu. Kau hanyalah anak haram yang rendah. Bagaimana bisa dibandingkan dengan putri kandungku? Tahun itu, ibumu tidak suci. Barang-barang rumah sendiri juga berani dicuri. Tidak membunuhmu bersama ibumu sudah merupakan kemurahan hati. Ibuku berani bicara lagi. Lihat saja apakah aku akan membunuhmu. Ibu, jangan seperti ini. Kakak, tolong aku. Jika wajahnya tergores, siapa yang akan menggantikanku masuk istana? Sudah waktunya. Bantu nona kedua naik tandu. Tidak, ayah, aku tidak mau. Nona kedua, ayah, kalian lepaskan nona kedua. Masuk. Berangkat. Nona kedua, aku ikut denganmu. Ibu, kau tidak takut setelah dia disayangi di istana akan kembali untuk membalas dendam pada kita? Dinasti Ji belum pernah ada presiden seorang putri kedua diangkat menjadi selir. Lagi pula, ibunya adalah seorang penjahat. Biarkan dia menunggu diangkat menjadi selir, lalu mati tua di istana. Nona, jangan bersedih lagi. Akhirnya aku bisa masuk istana. Asal aku bisa menjadi selir kesayangan, aku bisa membalaskan dendam ibuku yang meninggal secara tidak adil. Hormat dari Menteri Pekerjaan Umum, Tuan Besar Ji. 10 mutiara dari Dongzu, 100 gulung kain sutra. Hari ini putriku beranjak dewasa. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang ke kediaman kami. Silakan semuanya. Upacara kedewasaan kakakmu berlangsung selama 3 hari. Ibu tidak mampu. Semua mahar digabungkan. Hanya cukup untuk membuatkanmu 1 set perhiasan perak. Zaoni, apakah kau menyalahkan ibu? Bagaimana mungkin? Apa yang ibu berikan adalah yang terbaik. Indah sekali, ibu. Ibu berharap Zaoni akan menemukan suami yang baik, dan hari-hari mendatang akan dipenuhi kebahagiaan. Ibu. Tusuk kondeku, apa yang kalian lakukan? Bagus sekali. Aku bilang akhir-akhir ini di rumah. Mengapa barang-barang terus hilang? Ternyata ada pencuri di dalam. Nyonya, aku tidak melakukannya. Tidak. Lalu dari mana kau mendapatkan uang untuk membeli ini?
Ini ditukar oleh ibuku dengan maharnya. Diam. Ikat wanita keji ini untukku. Lepaskan. Lepaskan ibuku. Setelah masuk ke kediaman Song, semua milikmu adalah milik keluarga Song. Masih bilang bukan mencuri. Zaoni, cepat cari ayahmu. Jangan. Jangan pukul ibuku. Jangan pukul ibuku. Ku bilang kau mencuri. Ku bilang kau mencuri. Jangan pukul ibuku. Wanita keji. Ku bilang kau mencuri. Ayah, tolong. Ayah, cepatlah. Ada apa? Tidak lihat aku sedang menuangkan minuman untuk Menteri Li? Panik menarikku keluar. Lihat apakah kau berani lagi nanti. Hentikan. Ibu. Ibu, ibu, tuan. Ayah. Nyonya memfitnah ibuku mencuri, dan ingin memukulnya sampai mati. Tolong ayah, bela kami. Keterlaluan. Dasar tidak tahu malu. Bukankah hanya istri saya mendisiplinkan selir? Hal kecil seperti ini juga membuatku meninggalkan tamu penting dan pulang? Benar, urusan rumah tangga tidak boleh diumbar. Tersebar keluar akan mempengaruhi reputasi tuan. Kau sanggup menanggung tanggung jawab ini? Ayah. Ibu adalah orang yang tidur bersama ayah. Berani membantah. Aku akan memukulmu juga. Ibu. Ibu. Tuan, para tamu sudah menunggu dengan tidak sabar. Ayo pergi. Jangan menangis. Ambil ini. Kau harus hidup dengan baik. Ibu. 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 Aku tidak ingin menjadi orang yang dipukuli lagi. Kali ini, aku ingin menjadi orang yang memegang cambuk. Aku ingin orang-orang itu berhutang darah. Membayar dengan darah. Tusuk konde Nona sangat indah. Pakaian ini terlihat terbuat dari bahan yang sangat bagus. Nona, aku sudah melihatnya. Dengan kecantikan Nona, adalah yang paling menonjol di antara para calon selir periode ini. Nona, wajah Nona. Mengapa tumbuh begitu banyak bintik? Biji pohon ek yang muncul selalu merupakan hal busuk yang pertama. Hamba adalah Xiao Sunzi dari Istana Permaisuri. Dengan hormat mempersilakan para selir duduk. Kau adalah putri kedua dari Tuan Song dari rumah Pangeran Pelindung Negara. Nanti saat menghadap, kau berdirilah agak jauh, agar tidak mengganggu yang mulia. Kasim, saya baru masuk istana. Banyak aturan yang tidak saya mengerti. Mohon Kasim memberikan petunjuk lebih lanjut. Kau adalah putri bungsu dari Jenderal Kavaleri Wang Zhaoyi. Belum ditiduri Kaisar tetapi sudah menjadi selir Zhaoyi. Terlihat bahwa Kaisar sangat menyayangimu. Saudari Wang adalah orang di antara kita yang memiliki wajah dan tubuh paling luar biasa. Nanti kalau sudah ditiduri Kaisar, apalagi? Sedangkan aku berwajah biasa saja. Masih harus meminta Kasim untuk menjagaku. Tentu saja, tentu saja. Tentu saja. Kasim Sun. Saya baru masuk istana dan belum membawa perak. Pejabat tingkat 2 istana. Putri orang kaya tetapi miskin seperti ini. Sungguh memalukan. Lihat penampilannya. Jangan sampai sakit, ya. Saudari Wang. Kita harus menjauh darinya. Agar tidak mengotori pakaian saudari. Nona. Bukankah Tuan telah memberi 200 tael perak? Untuk kita berikan kepada pelayan di istana? Uang suap. Semua orang memberikannya kepada Kasim. Mengapa? Dia tidak menginginkannya?
Berani sekali. Salam hormat, selir Zen. Kaisar sedang menghukum pejabat korup di pengadilan. Kau berani menjulurkan cakarmu ke harem. Tadi tangan mana yang menerima uang? Lapor selir Zen. Tangan kiri, tangan kiri. Kalau begitu suruh orang potong tangan kirinya. Selir Zen, saya adalah orang dari Istana Permaisuri. Permaisuri sedang sakit. Sudah beberapa bulan tidak muncul. Saat ini aku yang mengatur 6 istana. Menghukum budak yang bersalah sepertimu. Tidak perlu repot-repot. Hamba tahu salah. Mohon selir Zen bermurah hati. Kau adalah orang dari Istana Permaisuri. Aku juga tidak bisa, tidak menghormatinya. Kalau begitu potong kedua tangannya. Orang-orang, seret dia keluar. Selir Zen, ampun. Saya salah, selir Zen. Ampun. Selir Zen, apakah ini adik-adik yang baru masuk istana tahun ini? Salam hormat, selir Zen. Melihat keluarga kalian, juga semua orang berpengaruh, berani membawa taktik kotor ini ke istana. Aku sudah melihatnya. Maka tidak bisa berpura-pura tidak melihat. Tadi, siapa yang memberikan suap? Semua karena dia. Kami melihat, Zhao Yi memberikannya lebih dulu, lalu kami memberikannya. Pelayan kurang ajar, berani bicara sembarangan. Selir Zen, ayahku adalah Jenderal Kavaleri Wang. Dan ayahmu adalah Jenderal Agung Ning. Berperang bersama di mana-mana. Sekarang kita menjadi saudara perempuan. Lihatlah dia. Terlahir cukup cantik. Sayangnya, wajahnya rusak di hari pertama dia memasuki istana. Bagaimana dia bisa melayani yang mulia seperti ini? Penjaga, ikat dia ke kuda dan seret dia keluar. Kembalikan dia ke Jenderal Kavaleri. Ampun, selir. Ampun, selir. Selir, bagaimana menurut kalian tentang caraku menangani ini? Selir menanganinya dengan sangat baik. Dia pantas memanggil selir Zen sebagai saudara perempuan. Ayahnya, Jenderal Kavaleri, hanyalah prajurit rendahan di depan Jenderal Agung Ning. Pantas bersahabat dengan selir Zen. Bagus sekali. Kau tahu diri. Ambil papan nama hijaunya dari kantor Jing. Gantung di depan. Terima kasih, selir Zen. Terima kasih, selir Zen. Terima kasih, selir Zen. Kau. Angkat kepalamu. Ku dengar hari ini, hanya selir Song yang tidak memberikan suap. Hamba tidak berani menipu selir Zen. Hamba bukannya tidak mau memberi. Tapi sungguh, tidak punya apa-apa untuk diberikan. Cukup jujur. Hanya saja penampilan ini. Jangan berkeliaran di depanku lagi nanti. Supaya aku tidak kehilangan selera. Kalian berdua, pergi dan tinggal di istana Yao Hua. Terima kasih, selir. Aku tidak sebaik kakak dalam hal penampilan maupun latar belakang keluarga. Setelah ini, aku akan tinggal bersama kakak. Semoga kakak lebih memperhatikan aku. Melihatmu seperti ini, aku khawatir kau tidak akan pernah disukai seumur hidupmu. Tapi jika kau mau menjadi pelayanku, di kemudian hari, ketika aku diangkat menjadi selir atau permaisuri, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu makan. Kalau begitu, terima kasih, kakak. Nona, apakah kau bodoh? Selir Zen belum menghukummu, tapi kau terus mengaku bersalah. Jika selir Zen benar-benar menganggapku bodoh, dia tidak akan terus menatapku dan menganggapku sebagai duri dalam daging. Duri dalam daging. Nona sangat hebat. Apakah ini apa yang Tuan katakan? Orang yang sangat cerdas berpura-pura bodoh. Jika dia benar-benar mengerti prinsip orang yang sangat cerdas berpura-pura bodoh, dia tidak akan membiarkanku masuk istana. Selir sangat beruntung.
Bukan hanya orang pertama di antara para calon selir ini yang dilayani, tetapi juga dipromosikan menjadi Zhao Yi. Tentu saja, aku masuk istana untuk menikmati keberuntungan, bukannya seperti wanita bopeng di sebelah itu, merana di kamarnya setiap hari. Yang mulia mungkin sudah lupa bagaimana penampilannya. Berhenti. Mau kemana? Mohon selir. Hamba akan mengambil gaji bulanan selir kami. Berikan padaku. Ini milik selir kami. Sekarang aku harus pergi ke Yang Mulia setiap hari, menyuap para pelayan di mana-mana membutuhkan uang. Wanita bopeng di kamarmu itu bahkan tidak bisa keluar dari kamarnya. Menerima gaji bulanan juga tidak ada gunanya. Lebih baik berikan padaku. Kalian ini merampok. Sekarang aku disukai Yang Mulia. Jangan bicara tentang beberapa tael perak ini. Bahkan jika aku menginginkan kamarnya, dia harus segera berkemas dan pergi. Jika kau terus bicara omong kosong, ku patahkan kakimu. Ada apa? Ingin membela pelayanmu? Bagaimana mungkin? Yun Sam tidak mengerti apa-apa. Jangan salahkan dia, Kakak Li. Gaji bulanan itu, anggap saja sebagai hadiah untuk kakak. Kau cukup mengerti. Kenapa menangis? Siapa yang memukulmu? Pukul balik. Nona, hamba mendengar dari orang-orang di hadapan Yang Mulia, bahwa Yang Mulia paling suka lagu kunku. Orang-orang di kebun kekaisaran menyanyikan paviliun peoni di sudut timur laut. Pasti akan menarik Yang Mulia untuk datang. Ambil gaun putihku, dengan sulaman burung pegar. Aku dengar, Yang Mulia paling suka warna itu. Baik, sebentar lagi aku akan memakainya. Gaun ini menonjolkan sosok langsingmu. Ditambah lagi dengan suara merdu Anda. Yang Mulia pasti akan terpesona oleh Anda. Wanita di istana ini, jika tidak ada kasih sayang, siapapun bisa meremehkan. Jika saya tidak memikirkan cara menarik perhatian Yang Mulia, saya di harem ini tidak akan ada tempat lagi. Selir Tran, hamba mendengar dengan jelas. Selir Song ingin datang ke sini untuk merayu Yang Mulia. Jelek tapi banyak akal. Kali ini menangkapnya. Lihat apakah hamba akan memberinya hukuman cambuk. Nona, sudah waktunya. Kenapa belum datang? Berani mengejek hamba? Hamba tidak berani. Pelayan hamba mendengarnya dengan jelas. Sudah datang, Selir. Sudah datang. Sudah datang. Pengawal, tangkap wanita jahat yang mencemari harem ini. Untuk hamba. Berani sekali. Siapa yang berani mengganggu Yang Mulia? Yang Mulia, ampun. Hamba dengar di sini, ada seseorang yang menggunakan taktik rubah untuk merayu Yang Mulia, mengganggu aturan istana. Jadi hamba datang ke sini untuk menangkapnya. Hamba tidak menyangka akan mengganggu Yang Mulia. Aku datang ke sini, tidak melihat siapapun selain kamu. Ini semua salahmu, orang yang suka mengadu. Bodoh. Seharusnya aku menyuruh orang untuk memotong lidahmu. Hamba pantas mati. Yang Mulia, ampuni hamba kali ini. Hanya kali ini saja. Jangan membuat keributan. Aku dengar kamu sedang tidak enak badan. Aku berniat untuk datang dan melihat. Melihatmu begitu bersemangat, berarti kamu baik-baik saja. Kalau begitu aku akan kembali ke istana Yangxin. Hamba mengantar Yang Mulia. Wanita jahat, berani menipu hamba.
membuat hamba malu di depan Yang Mulia. Seperti itu. Selir, ampun. Perintahkan kantor urusan dalam. Selir Li sakit. Turunkan tablet namanya untukku. Untukku. Tanpa perintahku. Jangan ada yang menggantungnya. Selir. Jika tablet nama Selir Li sudah diturunkan, lalu siapa yang akan dipanggil Yang Mulia malam ini? Selir Song. Dia belum bertemu Yang Mulia, kan? Nona benar-benar jenius. Mereka benar-benar terjebak. Aku tahu Selir Li akan menganggap dirinya pintar. Kamu dipukul olehnya. Anggap saja sebagai balas dendam untukmu. Tapi Nona, kita juga tidak pergi ke kebun kekaisaran. Kenapa Anda masih berdandan? Selamat untuk Selir Song. Malam ini Yang Mulia memanggil Anda. Selir. Anda membiarkan Selir Song melayani. Tidak takut dia akan disukai? Hamba sudah memberitahu orang-orang di istana untuk tidak meriasnya, membiarkannya menemui Yang Mulia tanpa riasan. Bisa jadi akan mengejutkan Yang Mulia, bahkan nyawanya pun tidak bisa diselamatkan. Hamba, Selir Song, memberi hormat kepada Yang Mulia. Semoga Yang Mulia panjang umur dan bahagia. Angkat kepalamu. Ada apa dengan wajahmu, Yang Mulia? Karena hamba belum terbiasa dengan iklim, jadi hamba mengalami ruam merah. Mengganggu Yang Mulia. Hamba sangat panik. Jika kamu sedang tidak enak badan, maka malam ini jangan melayani. Kemari dan siapkan tinta untukku. Baik. Yang Mulia, ampun, kecantikan mengutamakan penampilan. Mengapa ruam merah di wajahmu? Jelas sudah hilang. Tapi kamu masih berpura-pura seperti ini? Hamba tidak ingin melayani. Orang lain takut tidak disukai. Mengapa kamu takut disukai, Ibu hamba? Karena dicintai ayah hamba. Telah menyinggung ibu tiri hamba. Saat hamba berumur 15 tahun, ibu hamba hanya karena melakukan kesalahan kecil dipukul sampai mati oleh ibu tiri hamba. Tepat di depan hamba. Dipukul sampai mati. Hamba takut suatu hari akan bernasib sama seperti ibu hamba. Mengapa kamu begitu naif dan menceritakan urusan keluarga yang tidak boleh diumbar kepadaku? Kamu tidak takut aku akan berprasangka buruk terhadap ayahmu? Bukan Yang Mulia, hamba tidak. Kemarilah. Jangan takut, aku menyukai kejujuranmu ini. Aku tidak akan menghukum ayahmu. Hari itu ayahmu tidak melindungi ibumu. Sekarang, kau adalah selirku. Aku akan melindungimu. Terlebih lagi di istana ini, etika adalah yang utama. Tidak ada yang bisa sembarangan memukulmu, memaki-makimu. Paham? Ikuti aku. Sungguh teratai mekar di air jernih. Alami tanpa perlu dipahat. Yang Mulia,